Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mahifala dari kelas IF3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang double hashing. Pengertian hash table. Hashing digunakan untuk menyimpan data yang cukup besar pada ADT yang disebut hash table. Ukuran hash table atau hash size biasanya lebih besar dari jumlah data yang hendak disimpan. Load factor adalah perbandingan antara data yang disimpan dengan ukuran hash table. Fungsi hash memetakan elemen pada indeks dari hash table. Nah, ini pengertian selanjutnya dari hash table. Hashing adalah teknik untuk melakukan penambahan, penghapusan, dan pencarian dengan constant average time. Untuk menambahkan data atau pencarian, ditentukan key dari data tersebut digunakan sebuah fungsi hash untuk menetapkan lokasi key tersebut. Hash table adalah array yang digunakan array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data. Untuk setiap key digunakan fungsi hash untuk memetakan key pada bilangan dalam rentang 0 hingga size 1. Selanjutnya fungsi hash. Fungsi hash harus memiliki sifat berikut. Yang pertama, mudah dihitung. Dua key yang berbeda akan dipetakan pada dua sel yang berbeda pada array. Secara umum tidak bisa berlaku. Mengapa? Dapat dicapai dengan menggunakan direct address table di mana semesta dari key relatif kecil. Yang ketiga, membagi key secara rata pada seluruh sel. Sebuah fungsi hash sederhana adalah menggunakan fungsi mod sisa bagi dengan bilangan prima. Yang kelima, dapat menggunakan manipulasi digit dengan kompleksitas rendah dan distribusi key yang rata. Selanjutnya, fungsi hash truncation. Sebagian key dapat dibuang atau diabaikan. Bagian key sisanya digabungkan untuk membentuk indeks. Contoh dari fungsi hash truncation ya, di sini kita ada nomor telepon 731.308 dengan indeks 338. Nah, indeksnya kita ambil dari nilai tengah dari 731 atau 3 angka di awal berarti 3, dan 38-nya kita ambil nilai awal dan nilai akhir dari 4 angka terakhir. Sama di bawahnya juga 539, nomor telepon 539-2309 dengan indeksnya 329. Kita ambil nilai tengah dari 539 yaitu 3, dan nilai awal dan nilai akhir dari 4 angka terakhir yaitu 2 dan 9. Yang di bawahnya sama juga ya. Kita lanjut. Selanjutnya fungsi hash holding. Data dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian tiap bagian tersebut digabungkan lagi dalam bentuk lain. Contohnya kita punya nomor telepon 73130 dan 7313018. Nah, kita pecah menjadi 3 grup. Kita jumlahkan 73 ditambah 13 dan ditambah 18. Indeksnya atau hasilnya 104. Di bawahnya lagi kita punya nomor telepon 5392309. Kita bagi 3 grup dan kita jumlahkan. Kita punya 53 ditambah 92 dan ditambah 309 dan hasilnya 454. Nah, sama juga ya yang kayak yang di bawah. Dengan caranya sama, kita dibagi 3 grup dan indeksnya 520. Selanjutnya fungsi hash modular aritmetik. Melakukan konversi data ke bentuk bilangan bulat dibagi dengan ukuran hash table dan mengambil hasil sisa baginya sebagai indeks. Nah, contohnya kita punya nomor telepon 7313018. Kita dibagi 2 grup, kita jumlahkan 731 ditambah 318, hasilnya 3749. Nah, untuk indeksnya kita dibagi dengan modulus 100 sama dengan 49. Sama juga yang di bawahnya 5392309 untuk nomor teleponnya. Kita bagi 2 grup dan lalu kita jumlahkan,
hasilnya 2848 modulus 100 sama dengan 48. Sama juga yang terakhir caranya. Kita lanjut contoh fungsi double hashing. Fungsi untuk collision resolution disusun dengan fungsi hash seperti f indeks i sama dengan fi sama dengan i dikali hash 2x. Setiap faktor hash 2x ditambahkan pada prop. Harus hati-hati dalam memilih fungsi hash kedua untuk menjamin agar menghasilkan nilai 0 dan memprop ke seluruh sel. Salah satu syarat ukuran hash table haruslah bilangan prima. Mungkin cukup untuk materinya, kita lanjut ke programnya. Selanjutnya untuk programnya, saya di sini sudah mengetik dulu untuk kodenya atau shortcutnya. Pertama di sini kita ketik dulu include iostream, include vector, bit set using namespace std dan define max size 100 juta sekian. Nah ini untuk library-nya ya. Lalu kita ketik lagi class double hash integer tables underscore size key present lalu prime. Lalu di bawahnya vector int hash table. Lalu bit set max size is prime. Lalu di bawahnya lagi ada void set shift is prime 0 indeks 0 sama dengan is prime indeks 1 sama dengan 1. Lalu ada perulangan for long i sama dengan 2, lalu i dikali i kurang dari sama dengan max size i plus plus. Jika if is prime index i sama dengan 0, maka kita melakukan perulangan lagi for long j sama dengan i kali i, lalu j kurang dari sama dengan max size j ditambah sama dengan i, lalu is prime indeks j sama dengan 1, lalu di bawahnya lagi ada int inline hash 1 dengan parameter integer value, lalu return value modulus table size. Di bawahnya lagi ada integer inline hash 2 integer value dengan parameter integer value return prime dikurangi dalam kurung value modulus prime. Lalu di bawahnya ada boolean inline is full. Lalu return dalam kurung table size sama dengan key present lalu public. Nah ini untuk double hashing-nya, subprogram double hashing. Kita double hash dengan parameter integer n, lalu underscore set shift table size sama dengan n. Lalu di sini kita temukan bilangan prima terbesar yang lebih kecil dari ukuran table hash. Prime atau prima sama dengan table size dikurang 1, while is prime dengan max prime sama dengan 1, prime min key present sama dengan 0. Lalu kita isi table hash dengan min 1 atau entry kosong. Kita menggunakan for integer i sama dengan 0, i kurang dari table size, maka i plus plus. Lalu di bawahnya ada hash table pushback min 1. Di bawahnya lagi ada void print prime long n. Kita menggunakan for long i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan n, lalu i plus plus. If is prime index i sama dengan 0, maka cout i, lalu cout inline. Lalu di bawahnya berfungsi untuk memasukkan nilai pada table hash. Kita ketik void insert integer value, parameter integer value. Jika if value sama dengan min 1 atau value sama dengan min 2, maka akan keluar cout error min 1 dan min 2 can be inserted in the table atau tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel. Jika is full maka akan keluar cout error hash table full return.
Lalu di bawahnya dalam offset probing linear sama dengan 1, kita ketik int prob sama dengan hash 1 value offset sama dengan hash 2 value. Lalu selanjutnya while hash table prob tidak sama dengan 1, if min 2 sama dengan hash table index prob, lalu kita break prob sama dengan prob plus offset modulus table size. Ini untuk masukkan di lokasi elemen yang dihapus. Lalu hash table prob sama dengan value, lalu key present ditambah sama dengan 1. Nah, ini untuk void erase integer value. Void erase dengan parameter integer value if jika search value return. Lalu integer prob sama dengan hash 1 value dan offset sama dengan hash 2 value. Kita tandai elemen sebagai dihapus. While hash table prob tidak sama dengan min 1, jika if hash table prob sama dengan value, hash table prob sama dengan min 2, lalu key present return. Ini untuk tandai elemen sebagai dihapus daripada belum dikunjungi min 1. Lalu selanjutnya else prob sama dengan dalam kurung prob ditambah offset modulus table size. Nah, ini boolean search dengan parameter integer value. Integer prob sama dengan hash 1 value, offset sama dengan hash 2 value, initial post sama dengan prob, lalu boolean first stitr sama dengan true, while 1 if hash table prob sama dengan 1. Ini untuk hentikan pencarian jika minus 1 ditemui. Lalu else if hash table prob sama dengan value, return true. Ini hentikan pencarian setelah menemukan elemen. Lalu else if prob sama dengan initial post dan first itr, hentikan pencarian jika satu traversal lengkap dari tabel hash selesai. Lalu else lagi prob sama dengan dalam kurung prob ditambah offset dan dengan modulus table size. Lalu first str sama dengan false jika tidak ada kasus yang terjadi, perbarui indeks dan periksa. Lalu return false. Nah, ini untuk program berfungsi untuk menampilkan tabel hash. Kita void print for integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari table size, lalu i plus plus atau kurang dari ini. Lalu cout hash table index i, lalu cout lagi. Nah, ini untuk fungsi utamanya. Di sini saya membuat tabel hash kosong dengan ukuran 13. Ini untuk data-datanya. Kita ada 100, 15, 12, 87, dan 66. Ini untuk query-nya, data query. Nah, ini untuk menghapus elemen acak dari table hash. Langsung kita coba saja ke programnya. Kita tunggu. Nah, di sini ada 66, 87, 115, dan 12. Nah, untuk data kosongnya kita jadi terubah menjadi min 1 ya. Nah, di sini kita coba tambahkan datanya lagi yang di integer insertion. Misalkan kita tambah tambahkan 17, lalu tambahkan 111, dan kita tambahkan 100. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini kan datanya bertambah lagi ya. 66, 17, 100, 111, 87, dan 115, dan 12. Nah, untuk data kosongnya tetap menjadi min 1.
Mungkin cukup sekian untuk double hashing. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.